Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan aktes lain, kami mengadakan mesbah keluarga, dan kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, kami boleh naikkan doa syafaat, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu secara khusus. Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkan dan membukakan hati kami, sehingga bukti firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Shalom pagi. Mari sama-sama kita buka Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pola berisi minyak wangi. Sambil menangis, perempuan itu pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kaki Yesus, lalu membasuh kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan menyaki dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus berita hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan yang adalah seorang berdosa. Lalu berkata kepada Simon, ada yang hendak kukatakan padamu. Saul Simon, katakan aku. Ada dua orang yang berhutang pada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata pada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kaki. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekat dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi setiap aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia minyak kakiku dengan minyak wangi. Sebab aku berkata kepada dosamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga dia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama Yesus berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah yang kita dapat petik pagi hari. Bagaimana seorang yang merasa diri orang yang berdosa, dia mempersembahkan ada 3 hal yang dikerjakan oleh perempuan yang berdosa. Perhatikan pada ayat 44b. Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tapi perempuan berdosa itu membasahi kakiku dengan air mata dan menyekai dengan rambut. Jadi perempuan yang berdosa, sebagaimana ayat 3. Dikatakan seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Orang yang merasa dia berdosa, orang yang datang kepada Tuhan, yang merasa diri tidak berdaya, merasa tidak mampu, bagi orang yang berdosa miskin, dia yang mencari Tuhan,
Dan pagi hari ini saya bangga dengan saudara. Saudara mencari Tuhan, merasa diri orang yang miskin, orang yang tidak berdaya, yang butuh pertolongan. Bahkan dikatakan firman Tuhan, orang yang berdosa. Apa dikerjakan orang berdosa? Sebagaimana kata-kata, dia membasuh kaki Tuhan dengan air mata. Yang kedua, pada ayat 45, engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk ia tidak hentinya mencium kaki. Selain membasuh kaki Yesus, ia mencium kaki Yesus. Yang ketiga, ayat 46, engkau tidak menyiapkan kepalaku dengan minyak, tetapi perempuan berdosa itu meminyak kakiku dengan minyak wangi. Di sini dapat kerendahan hati yang dikerjakan perempuan berdosa. Yang pertama, dia membasuh kakinya dengan kaki Yesus dan air mata, mencium kaki Yesus. Yang ketiga, meminyak kaki Yesus. Hingga sikap rendah hati. Sikap yang rendah hati. Dia membasuh kaki Yesus dengan air mata. Dia mencium kaki Yesus. Yang terakhir, meminyaki kaki Yesus. Biasanya seorang budak ditugaskan untuk mencuci kaki tamunya. Inilah data dan kerendahan hati. Merasa diri orang yang tidak mampu, berdosa. Maka pagi hari saya bangga dengan saudara. Saudara satu pribadi yang bukan kasih. Merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya, merasa tidak membutuhkan. Maka apa dikerjakan perempuan itu? Dia melakukan dengan kasih. Semua dilakukan dengan kasih. Sebagaimana firman Allah berkata demikian pada ayat 47. Sebab itu aku berkata bahwa dosanya banyak dan sebab perempuan itu telah banyak berbuat kasih. Jadi tanpa kasih tidak mungkin orang dapat kasih. Kasih itu korban, apalagi berkorban. Pertama kita mengadakan mesbah keluarga, artinya kita berkorban. Yang waktu itu korban. Duduk di kaki Tuhan, mendengar firman Tuhan, adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, karena saudara butuh Tuhan. Perempuan itu mencium kaki Yesus dengan air mata, membasuh kaki Yesus dan menutup kaki Yesus. Sikap yang ternyata air mata wanita itu tidak menjadi sia-sia. Kalau hari ini seorang masa berdosa, merasa butuh Tuhan, banyak air mata yang seorang curahkan, mungkin pada pagi hari harus mencari nafkah, harus bekerja, harus pelayanan, dan segala-galanya yang kita harus kerjakan. Dan pergumulan yang berat, dan situasi ekonomi tidak baik, air mata saudara tidak sia-sia. Sebagaimana perempuan itu, air matanya tidak sia-sia. Justru Tuhan mengagunkan, mengingat akan diri saudara. Saudara hari datang kaki Tuhan, dia ingat saudara. Kalau dia ingat saudara, dia tahu saudara. Percayalah, firman Allah berkata di Ibrani 13 ayat 5, Tuhan sekali-sekali tidak mengasihi. Tuhan sekali-sekali tidak membiarkan saudara. Dan hai selanjutnya, Tuhan akan menolong hidup saudara. Amin. Dia penolong hidup saudara. Dia masih menolong saudara. Dia pasti memberkati saudara. Amin. Sudah percaya? Benar Bapa di surga. Biar kami belajar dari perempuan yang berdosa, merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya, yang mencari Engkau, mencium kaki Engkau, dan juga air mata, bahkan tidak menyakiti waktu Yesus. Dan kami bagikan mahir yang di kami. Kami bagikan perempuan yang berdosa di kaki, dan kami melakukan karena kami mengasihi. Kalau kami mengasihi Engkau, Engkau juga tahu Tuhan, di mana kami sementara bekerja, berdagang, sekolah, Engkau tahu kebutuhan kami.
Engkau tahu beban kami, Engkau tahu masalah kami. Satu perkara Engkau tidak akan tinggalkan kami. Kami serahkan umur kami, masalah kami semua kepada Engkau. Kami pulang, lepasan, kemenangan bersama dengan Tuhan, dan kembalikan besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dan tidak bersama. Berkati Presiden, Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang kerja sedepan, berkat kesehatan yang prima, pelihara keluarga dengan baik, dan belas kasihan terjadi buat bangsa kami Indonesia. Pandemi global jadi endemi, yang sakit semakin habis, yang meninggal semakin habis, tapi yang sembuh semakin banyak. Ekonomi kami biar Engkau pulihkan Tuhan. Sekalipun dunia tidak menentu, tapi Engkau akan memberikan kemenangan buat bangsa kami dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Yang kita dia katakan amin.